Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1621, Penyelesaian pertama dari Super Surgawi, 2. Kamu mengkhawatirkan kapal perang itu, kan? Saat ini, Benos sudah berubah beberapa wujud. Sekarang, ia telah berubah menjadi cumi-cumi hitam besar yang mengambang di kabut keruh yang kacau. Ratusan mata yang lebat sangat menakutkan. Dengan gelombang tentakelnya, beberapa meteorit telah meledak. Kali ini, ia melihat susu yang mundur dan tidak memilih untuk terus mengejar. Sebaliknya, ia melihat ke arah Ling dan merentangkan tentakelnya yang besar, terus-menerus menyebar dan membesar saat ia mencambuk kapal perang yang telah menghindari pertempuran dari awal hingga akhir. Tidak, tidak, melihat ini, pupil mata susu mengerut. Tidak, kamu milikku. Ia berteriak cemas dan mengatakan sesuatu yang Benos tidak mengerti. Saat ini, susu baru saja hendak menghentikan Benos menyerang Ling, menyebabkan kepalanya direnggut. Namun, korosi kutukan yang tidak pernah dipedulikannya sebelumnya semakin dalam lagi, membuat susu, sang roh bintang pembersih, hampir terjatuh. Kali ini, kekuatan jurang yang sangat besar terkorosi, memaksa susu dengan cepat mengalihkan energinya untuk membersihkan dirinya sendiri. Jika tidak segera dibersihkan, malah akan dihinggapi. Pada saat ini, desahan datang dari kapal perang saat menghadapi serangan itu. Itu masih gagal. Bukan karena perburuan Dewa Super gagal, tetapi susu gagal memburu Dewa Super sendirian. Di kamar kapten, di bawah ekspresi cemas dari Bistamer Yueling, barisan pemanggilan muncul di samping Siyu. Yueling belum pernah melihat situasi seperti ini karena orang yang muncul dalam barisan pemanggilan adalah seseorang. Apakah ini manusia? Dia tidak bisa memastikannya. Bagaimanapun, dia hanya melihat bahwa, di bawah pemanggilan Siyu, makhluk berbaju besi platinum dengan wajah tampan dan rambut hitam berkibar dipanggil. Ia memegang pedang perisai dan menghilang dari kamar kapten dengan lompatan, muncul di kehampaan. Penampilannya menarik perhatian semua orang. Ada orang lain. Hal ini menarik perhatian tim pengintai tentara perlindungan lingkungan. Setelah melihat susu mundur selangkah demi selangkah, hati mereka sudah berdebar kencang. Mereka bahkan ingin keluar untuk memberikan dukungan, tetapi rasionalitas mereka membuat mereka menghentikan tindakan bodoh mereka. Dengan kekuatan mereka, menghadapi Dewa Super, mereka hanya mencobai takdir. Satu-satunya hal yang dapat mereka nantikan adalah adanya kekuatan tempur lain di kapal perang tersebut, atau markas besar tentara perlindungan lingkungan telah merasakan situasi di sini dan mengirimkan bala bantuan. Seolah menantikan efeknya, Bis Siyu muncul. Melihat manusia yang muncul di luar, Dewa Super itu tertegun, tapi dia masih terus menyerang. Namun di saat berikutnya, pemandangan mengejutkan muncul. Pemuda lapis baja di luar kapal perang hanya mengayunkan pedangnya dengan rasa kasihan di matanya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang sangat menakutkan langsung memotong kumis super surgawi dan melesat lebih jauh tanpa menghilang. Binatang petir jurang putih dalam pertarungan dengan Daki hanya merasakan cahaya menyala di depannya. Sesaat kemudian, tubuhnya roboh, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit dan dihancurkan oleh aura pedang. Daki mundur selangkah dan berseru. Cahaya pedang tidak berhenti dan masih menebas tubuh super dewa Benos, membuatnya terkejut dan geram. Sangat surgawi. Ia meraung tak percaya. Mengapa? Mengapa Dewa Super muncul di kapal perang sekarang? Terlebih lagi, ini jelas bukan Dewa Super baru. Itu pasti memiliki kekuatan tiga yang transenden. Itu lebih kuat dari dia. Kemunculan Bis Siyu secara langsung membuat mentalitas Benos tidak seimbang, dan juga membuat pengintai dari pasukan perlindungan lingkungan membuka mulutnya lebar-lebar. Itu bahkan mengejutkan Yueling yang sangat gugup. Dia melihat ke arah Kapten Grup Bajak Laut Era, yang selalu tenang sepanjang waktu. Pada saat ini, Siyu juga keluar dari kapal perang dan muncul di langit berbintang. Dia muncul di kapal perang dan melihat ke arah Susu. Susu, coba lagi lain kali. Aku akan kembali dulu kali ini. Kita harus pergi. Suaranya lembut saat dia memanggil Susu. Ning, namun, Susu saat ini sangat keras kepala. Setelah sedikit membersihkan kutukannya, matanya masih dipenuhi dengan niat bertarung, tidak ingin menyerah. Aku ingin mengalahkannya. Saya ingin mendapatkan kehendak super surgawi. Dalam pandangan Susu, jurang super surgawi telah terpotong-potong oleh cahaya pedang Bis Siyu.
Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan ia meraung kesakitan. Ini adalah pertama kalinya jurang super dewa menderita luka yang begitu serius. Itu terutama karena serangan tadi memang sangat kuat. Dengan dukungan dari 4 hewan peliharaan suci, Beast Siyu menghabiskan banyak kekuatan keyakinannya dan menunjukkan serangan kekuatan penuh yang sebanding dengan yang Transcendent 3. Tidak perlu terburu-buru, Siyu menghibur Susu. Masih ada waktu. Ning, tahukah kamu kenapa aku memberikan perhatian khusus padamu? Ning, karena Anda memiliki kemauan yang sangat kuat. Ini adalah bakat Anda, titik cemerlang Anda. Susu mengulangi apa yang dikatakan Siyu saat mengontraknya. Itu sangat marah. Saat ia bergabung dengan tim, ia adalah satu-satunya hewan peliharaan yang memiliki kemauan seorang tuan. Namun, di dalam tim, ia tidak bisa mengalahkan siapapun. Hingga saat ini, belum pernah ditakdirkan untuk menjadi yang terkuat di tim. Sekarang, akhirnya ada sesuatu yang sepertinya bisa menggunakan titik terangnya. Kalau masih gagal, Susu tidak bisa menerimanya. Dia berharap, setidaknya pada titik cemerlang, dia selalu bisa mendapatkan penilaian tertinggi dari Siyu. Oleh karena itu, dia berdoa agar Siyu akan mengambil kembali Beast Siyu dan membiarkan dia dan Dewa Super Jurang melakukan pertempuran terakhir. Dia pasti akan menang. Kamu, Siyu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata di kapal perang. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Susu yang keras kepala itu. Susu, apakah kamu melakukan kesalahan? Kehendak super surgawi mengharuskan seseorang memiliki kemauan super untuk mengalahkan kehendak super surgawi dan melindungi lautan bintang, bukan untuk mendapatkan pengakuannya. Bab 1622, Penyelesaian pertama dari Super Surgawi 3. Namun, Siyu tidak menyangka bahwa tanpa disadari, posisinya di hati Susu mungkin lebih penting daripada menjaga lautan bintang. Lupakan. Baiklah kalau begitu, tapi kali ini, aku akan bertarung bersamamu, kata Siyu. Dia memanggil Beast Siyu kembali dan mundur ke belakangnya. Pada saat yang sama, hantu surga yang setara dengan puncak tingkat dewa muncul di belakang Siyu. Fluktuasi mental biru yang substansial menyebar ke seluruh tubuh Siyu, mengisinya dengan cahaya suci. Setidaknya ini bisa dilakukan, kan? Susu, ayo masuk ke kondisi resonansi psikis. Setelah Siyu selesai berbicara, Susu yang berada di kejauhan sangat terkejut. Ia mengangguk dengan berat, dan seluruh tubuhnya juga memancarkan cahaya suci biru. Itu diperkuat oleh Siyu, yang berada di puncak level dewa. Saat ini, kekuatan di tubuhnya langsung melonjak terus-menerus, menarik perhatian Benos. Sialan, di bawah pemulihan jurang super surgawi, Benos memandang dengan gila kedua sosok baru yang muncul ke arah kapal perang dan juga pada roh bintang pembersih yang sepertinya telah terlahir kembali. Aku ingin mengalahkanmu, agar tidak mengecewakan kepercayaan Bistamer. Susu melayang lagi. Terlebih lagi, yang membuat Susu merasa sedikit tidak percaya adalah setelah memasuki kondisi resonansi psikis bersama Siyu, level kontrak laut bintang dan level kemauannya telah mengendur. Ini, Siyu juga sedikit terkejut saat dia merasakan perubahan pada Susu. Meskipun dia tidak mengetahui prinsipnya, Siyu terkejut saat merasakan bahwa Susu telah membaik. Susu, ayo kalahkan bersama-sama. Peluangnya sangat tinggi kali ini. Ayo lakukan yang terbaik. Petik 2. Tidak, mata Susu tegas. Pada saat ini, tingkat keinginannya akhirnya mengalami sublimasi yang ekstrim. Dari keinginan Tuan sebelumnya hingga kehendak surgawi super, hati surgawi super yang tak kasat mata dan tak terkalahkan mirip dengan hati dewa yang terkondensasi dalam tubuh Susu. Di bawah pimpinan kehendak super surgawi, kontrak bintang laut Susu secara langsung menembus batasan asli dan akhirnya mencapai transendensi. Dalam sekejap, Susu merasakan dunia langit berbintang yang sangat luas muncul di hadapannya. Ia dapat memobilisasi kekuatannya sebanyak yang diinginkannya. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, jurang super surgawi, Benos, juga sangat bingung. Dia merasa ada sesuatu yang berubah dalam roh bintang pembersih ini. Apakah itu karena peningkatan dari Bistamer? Dia tidak pernah mengharapkan roh bintang pembersih dan penjinak binatang yang begitu kuat. Jika ada, kenapa dia tidak keluar lebih awal? Pada saat ini, dia merasa sulit untuk memahaminya. Tapi bagaimanapun juga, pertempuran tidak bisa dilanjutkan. Medan perang ini harus ditinggalkan. Manusia yang memegang pedang perisai itu terlalu menakutkan.
Memikirkan hal ini, sebagian besar niat bertarungnya telah hilang. Ia berbalik dan berlari, berencana untuk bertemu dengan aliansi dewa super lainnya terlebih dahulu. Namun, kekuatan mengejutkan Susu akhirnya bisa ditampilkan pada saat ini. Setelah memiliki kontrak bintang laut tingkat transenden, tingkat kekuatannya akhirnya meningkat ke tingkat super surgawi. Terlebih lagi, ada peningkatan kekuatan penuh dari Bistamer saat ini. Jernih. Sambil berpikir, cahaya pembersih yang menakutkan menembus bayangan jurang seluruh domain bintang biru merah, membuat murid Benos, yang ingin mundur, menyusut. Dia tiba-tiba berbalik. Tidak mustahil. Di bawah teriakan kagetnya, tubuhnya, yang telah terluka parah oleh Beast Siyu, mengalami pembersihan destruktif lainnya. Di bawah ratapan jurang super surgawi, tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit di bawah cahaya pembersih. Di bawah tatapan kaget dan tertegun dari pengintai Asosiasi Perlindungan Lingkungan, kekuatan jurang super surgawi, Benos, juga menghilang sedikit demi sedikit. Seluruh domain bintang biru merah tampaknya diselimuti oleh cahaya pembersihan yang tak ada habisnya pada saat ini, dan tanah jurang yang tak terhitung jumlahnya telah dibersihkan. Melihat pemandangan ini, Yue Ling, kucing permata, dan burung hantu tercengang. Dia benar-benar melakukannya, dia. Yue Ling menganggapnya sulit dipercaya. Apakah mereka benar-benar bajak laut? Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Di sisi lain, kucing permata terus mendorong burung hantu. Aku melihatnya. Susu dan Siyu sangat keren. Teriak burung hantu. Saya bertanya apakah Anda melihat sumber transendensi? Prediksikan untukku. Kucing permata ingin menghajar burung konyol ini. Saya berharap agar sumber transendensi muncul. Kucing itu segera berkata. Saat itulah burung hantu bereaksi. Tiba-tiba ia teringat misi yang telah diatur Siyu untuk mereka. Sial, aku hampir lupa. Burung hantu tidak menyangka sumber transendensi akan muncul kali ini. Namun, hal itu tidak mempengaruhi apapun. Karena takdir telah memutuskan bahwa itu tidak dapat digunakan, maka ia akan menggunakan sesuatu yang lain. Nasib belum diputuskan. Matanya berputar seiring berjalannya waktu, mencoba mempengaruhi nasib. Di saat yang sama, di langit berbintang di luar. Di bawah ratapan jurang super surgawi, tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Saat kontrak bintang laut mencapai transendensi, Susu dapat dianggap telah mencapai level yang sama dengan jurang super surgawi. Pada level yang sama, ketika roh bintang pembersih menghadapi ras abis, itu merupakan pukulan yang fatal. Di bawah ratapan yang tak ada habisnya, tubuh Dewa Super Jurang akhirnya menghilang sepenuhnya. Sebagai gantinya adalah sumber transendensi mirip matahari yang mengambang di langit berbintang. Melihat pemandangan ini, para pengintai dari pasukan perlindungan lingkungan menelan ludah mereka dengan panik, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Sebelum pasukan perlindungan lingkungan mereka bisa menyerang, benteng penting tentara Raja Kegelapan dihancurkan. Sekarang, mereka sangat ingin mengirimkan berita ini kembali. Ini pasti akan mengejutkan seluruh pasukan perlindungan lingkungan. Namun, pada saat ini, yang membuat mereka merasa paling konyol adalah sumber transendensi dan orang yang akan mendapatkannya. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa mereka belum pernah mendengar tentang era Pirate Group? Di bawah tatapan mereka, Siyu memegang kode hukum hitam di tangannya dan berjalan menuju Susu yang lemah di bawah perlindungan Beast Siyu. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Tidak, Susu sangat senang. Dengan cara ini, dia seharusnya menjadi yang terkuat di tim sekarang. Namun, saat melihat sosok Beast Siyu, ekspresi Susu langsung menjadi gelap. Ning, dia hampir melupakan pria ini. Brengsek. Siyu juga tersenyum dan berkata, tapi inilah masalahnya. Semua orang senang. Lalu bagaimana kita mengatur sumber transendensi ini? Bab 1623, Kepemilikan Sumber Transendensi, 1. Langit berbintang terdiam saat kapal perang perlahan melaju menuju Siyu. Siyu menyingkirkan sumber transendensi terlebih dahulu dan menunggu distribusinya. Sekarang, dalam tim pendamping, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit yang bisa menggunakan sumber transendensi. Dia harus mencapai puncak tingkat ketuhanan untuk menyempurnakan sumber transendensi. Standar Bistamer manusia berada pada tingkat ke-10 dari tingkat dewa. Standar hewan peliharaan adalah tingkat kekuatan dewa tertinggi, yang juga merupakan dewa tertinggi. Saat ini, dia, kucing permata,
dan burung hantu telah mencapai standar ini. Tentu saja ada juga Qi, Ling, baby ginseng, dan susu, tapi premisnya adalah memutuskan kontrak terlebih dahulu. Ada cara lain, yaitu mengirimkannya ke Dong Huang untuk membantu Lin Feng. Adapun cara melakukannya, Siyu masih perlu mempertimbangkannya. Bagaimanapun juga, Dewi Hua pernah berkata bahwa sumber transendensi ini tidaklah sempurna. Sial, kenapa kamu berlari begitu cepat? Pada saat ini, Siyu, yang telah menyingkirkan sumber transendensi, melihat ke arah tertentu. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, Ling merasakan ada seseorang yang diam-diam mengamati pertempuran tersebut. Setelah Ling menyelidikinya, ia menyadari bahwa ia mungkin adalah anggota Tentara Perlindungan Lingkungan. Siyu awalnya ingin memanggil mereka untuk membersihkan medan perang setelah pertempuran. Kemudian, mereka akan membawa Yue Ling pergi dari kapal. Pada akhirnya, saat pertempuran ini berakhir, orang-orang ini melarikan diri. Dia telah mengalahkan Raja Iblis yang hebat seperti Jurang Maut yang super surgawi. Sosok heroik seharusnya tidak terlalu menakutkan, bukan? Siyu memandangi bendera bajak laut yang lebat di kapal perang dalam diam. Lupakan saja, ayo tinggalkan tempat ini dulu dan kembali ke laut kosmik bersama mereka. Adapun tempat ini, Siyu memandang Susu dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Tidak, di langit berbintang, Susu mengangguk. Kemudian, dengan kekuatan kontrak bintang laut, ia dipisahkan menjadi klon pembersih yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke berbagai planet. Adapun tubuh utamanya, ia memasuki kapal perang bersama Siyu. Saat ini, Ling sudah memiliki kekuatan Dewa Zaman. Ambang batas kekuatan Dewa Zaman setara dengan Dewa Super yang melebihi Transcendent 1. Namun situasi Susu agak bias. Itu adalah Dewa Zaman yang mengandalkan kontrak bintang laut untuk mencapainya. Kontrak bintang laut hanya dapat digunakan pada ras yang tercemar di bawah Raja Kegelapan, seperti ras Yun, ras Qi, ras Jurang, ras Api, dan ras Bencana. Oleh karena itu, tingkat kekuatannya bahkan lebih berfluktuasi dibandingkan Dewa Zaman lainnya. Jika menghadapi balapan ini, Susu bisa melawan mereka meski melebihi Transcendent 1 hingga 3. Namun, jika bertemu dengan ras normal lainnya, Susu yang tidak memiliki kontrak laut bintang akan tetap kalah meski menghadapi ras Transcendent 1. Tentu saja, jika Susu mengabaikan reaksi dari kontrak bintang laut dan dengan paksa memobilisasi kekuatan lautan bintang, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Faktanya, ini bukan apa-apa karena Siyu dan yang lainnya menyadari bahwa apa yang disebut reaksi kontrak tidak lebih dari kehilangan level kemahiran, paling-paling, itu akan turun sedikit dengan cepat, tapi itu tidak masalah. Meskipun level skillnya telah turun, itu setara dengan melupakan skill ini dan melanggar kontrak. Susu, yang memiliki poin skill, benar-benar berbeda dari roh bintang pembersih lainnya. Roh bintang pembersih lainnya mungkin akan gemetar ketakutan karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk meningkatkan sedikit kemahiran keterampilannya, tapi Susu, sebenarnya tidak perlu terlalu peduli. Sekarang ia memiliki kehendak super surgawi, menambah poin menjadi lebih mudah. Jika perlu, biarlah. Jadilah itu. Paling-paling, itu akan menambah poin lagi. Selain itu, Siyu merasa situasi bias Susu tidak akan bertahan lama. Setelah memperoleh kehendak surgawi super, itu berarti keterampilannya yang lain juga berhasil ditambahkan ke tingkat transenden ke atas. Sebentar lagi, dia akan bisa menjadi Dewa Zaman yang sangat komprehensif dengan tipe keterampilan. Sekarang, tidak diragukan lagi bahwa orang yang memiliki kekuatan pertarungan individu terkuat di tim adalah Susu. Hehe, Siyu memegang Susu di tangannya dan mencubitnya saat dia kembali ke kapal perang. Semuanya, berkumpul di ruang konferensi. Siyu berseru. Segera, semua orang berlari ke ruang konferensi. Di kamar kapten, Ling berubah menjadi sosok dan memandang Yue Ling yang lemas di sudut, tidak bisa berkata-kata. Sungguh, pemandangan kecil ini sudah menakutkan. Baiklah, jika semuanya berjalan lancar, domain bintang biru merah harusnya dibebaskan. Kembali ke kamarmu dan istirahat dulu. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk kembali. Kami akan memasuki laut kosmik dari sini dan melihat apakah kami dapat menyerahkan Anda ke Tentara Perlindungan Lingkungan. Yah, kamu tidak perlu khawatir tentang ibu planetmu. Klonnya sudah kemana-mana untuk dibersihkan. Tidak akan ada sisa jurang yang tersisa. Setelah mengatakan itu,
Ling memindahkan Yue Ling yang ragu-ragu kembali ke kamarnya, sementara Ling sendiri menuju ke ruang konferensi. Aku berhasil. Lagi. Ya, kucing permata dan burung hantu berpelukan dan merayakannya di ruang konferensi. Itu tidak terduga. Transenden sampah 2 juga bisa menjatuhkan sumber transendensi. Benar saja, kombinasi mereka dengan Ling sangat tak terkalahkan. Mungkin kita bisa memulai bisnis di masa depan, doa yang luar biasa. Pasti akan ada banyak orang kuat setingkat dewa yang memesan. Saya sudah memikirkannya. Untuk setiap doa, saya ingin 648 kristal energi tingkat dewa, kata kucing permata. Terlalu sedikit, terlalu sedikit. Setidaknya 10 set 648, kata burung hantu. Inilah sumber transendensi. Jangan lihat betapa mulusnya dukungan kami terhadap Siyu. Hal ini karena, semakin besar kemungkinan terjadinya sesuatu, semakin kecil konsumsinya. Keberuntungan Siyu awalnya bagus, jadi konsumsi kami tidak tinggi. Tapi kalau itu orang lain, mungkin bukan itu masalahnya. Kita mungkin akan setengah mati akibat serangan balasannya. Lalu 10 set. Kedua kucing itu secara terbuka berkomunikasi tentang membunuh orang. Bab 1624, Kepemilikan Sumber Transendensi, 2. Tenang, tenang. Siyu duduk dan meletakkan susu yang berjasa di samping baby ginseng. Setelah susu menerobos, karena kontrak bintang laut yang lebih kuat, konsumsinya pulih dengan cepat, tetapi cederanya tidak secepat itu. Selanjutnya sangat membutuhkan bantuan bayi ginseng. Mungkin perlu pemulihan untuk waktu yang lama. Yi. Namun, baby ginseng menunjuk saat ia membantu, amarahnya membara. Karena susu membisikkan 7 kata di sampingnya. Itu secara langsung mematahkan pertahanan baby ginseng. Penyelesaian pertama super surgawi Anda telah hilang. Bayi ginseng sangat marah. Di samping, Bugi menggelengkan kepalanya. Inilah yang disebut versi dewa. Pertama, mari kita ucapkan selamat kepada susu karena berhasil menembus level dewa zaman. Setelah pertempuran ini, setelah Siyu selesai berbicara sambil tersenyum, hewan peliharaan itu sangat gembira. Susu telah berhasil. Artinya, jalur ini layak dilakukan. Tak lama lagi, giliran mereka pasti akan tiba. Dewa zaman. Kucing permata itu juga sangat bersemangat. Ini adalah legenda di World King Planet. Dia memang benar tentang Siyu. Dia bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan dengan mudah. Ah, burung hantu itu juga melihat ke langit dan menghela nafas. Sebelum datang, Siyu ingin susu menantang jurang super surgawi untuk mencoba menerobos. Awalnya terasa konyol. Tapi sepertinya dia harus belajar dari kucing itu di masa depan dan perlahan menerima ketidakilmiahan Siyu. Masalah saat ini adalah sumber transendensi yang baru saja muncul, kata Yu. Datang dan bertukar pikiran. Bagaimana kita mengaturnya? Dewi Wa berkata bahwa kualitas sumber transendensi yang muncul dari orang lain mungkin sedikit buruk. Saya tidak ingin memadukannya. Bagaimana saya bisa melakukannya? Tidak, aku juga tidak menginginkannya. Susu berbalik. Dia tidak bisa menerima sumber transendensi yang telah menyatu dengan jurang super surgawi. Kondisi terobosan senior Lin Feng terpenuhi, tapi saya rasa setelah mendengar kerugian dari sumber transendensi ini, dia pasti juga tidak menginginkannya, jadi saya tidak akan mempertimbangkannya. Lin Feng, kurung siku tutup. Aku ingin tahu apakah aku bisa memadukannya dengan bis Siyu, tapi meskipun aku bisa, itu akan sedikit merugikan. Terlebih lagi, levelku sudah sangat sulit untuk mendukung bis Siyu level yang lebih tinggi. Setelah analisis Siyu, Eleven dan yang lainnya menggelengkan kepala berulang kali. Meskipun mereka mendambakan yang super surgawi, baby ginseng, Ling, Qi, dan yang lainnya tidak berencana menginginkannya. Mereka selalu menginginkan yang terbaik dari Siyu, dan mereka tidak ingin menyatu dengan sumber transendensi berkualitas rendah untuk mempengaruhi pertumbuhan mereka di masa depan. Yang terpenting, jika ingin melebur, ia harus memutuskan kontrak dengan Siyu terlebih dahulu. Meskipun mereka dapat mengontraknya lagi ketika level Siyu meningkat di masa depan, hewan peliharaan pada dasarnya tidak memiliki niat ini. Kecuali jika situasinya khusus, hewan peliharaan tidak ingin memutuskan kontrak dengan bis tamer demi kekuatan. Selain itu, peningkatan kekuatan tempur yang disebabkan oleh penggabungan keterampilan, pengurangan keterampilan, dan fungsi lainnya tidak selalu kalah dengan terobosan. Jika kontrak dilanggar,
seseorang tidak akan dapat menikmati manfaat ini. Selain itu, jalur susu telah membuktikan kelayakannya untuk menjadi dewa zaman. Karena ada metode lain yang sebanding dengan dewa super, tidak perlu mencari sumber transendensi berkualitas rendah. Aku menginginkannya, aku menginginkannya. Saat ini, guru kucing berbicara. Saya tidak peduli jika kualitasnya rendah. Kucing itu menabrak meja. Bukankah Dewi Wa bermaksud bahwa setelah menyatu dengan sumber transendensi ini, dia mungkin tidak dapat menembus tingkat kosmik? Mengesampingkan apakah perkataan ini didukung atau tidak, apakah itu rumor? Itu hanya seekor kucing yang berharap. Bagaimana bisa hal ini begitu ambisius? Tingkat super surgawi sudah merupakan tingkat yang berani dibayangkan sebelumnya. Saya juga. Kamu tidak mau. Kucing permata menegur burung hantu dan berkata, saya datang duluan. Burung hantu. Meskipun burung hantu ingin melihat kucing permata berkata dengan putus asa, akulah yang, tapi ia juga merasa hal itu tidak realistis. Dari sudut pandang ilmiah, dengan kekuatan surgawi guru Ying yang terbaik, itu memang dapat memurnikan sumber transendensi. Ling terdiam setelah menganalisis. Siyu juga memandangi kucing permata itu dalam diam. Benar-benar, saya tidak semata-mata mencoba menerobos, kata kucing permata. Kamu bisa mengejar kesempurnaan, nak, tapi bagaimana bisa ada begitu banyak kesempurnaan yang harus dikejar? Bisakah Anda menunggu asal-usul transenden yang terjadi sekali dalam 100.000 tahun? Selanjutnya, izinkan saya, seorang guru, memberi Anda pelajaran. Saya ingin menggunakan sumber transendensi ini untuk belajar dan bereksperimen. Dengan pengalamanku sendiri, aku akan memandu jalan masa depanmu. Biarkan saya melihat apakah saya dapat menggunakan keterampilan keinginan untuk meningkatkan kualitas sumber transendensi ini ke tingkat tertinggi. Setiap orang itu bekerja. Siyu tercengang. Mengapa tidak? Kucing permata itu mengeluarkan pisau buah usang dari suatu tempat dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia berkata pada pisau buah, saya akan membuat permintaan. Kualitasnya akan meningkat. Saat berikutnya, cahaya bintang berputar. Pisau buah yang sudah usang langsung berubah dari benda biasa menjadi senjata kuasi ilahi level 9, berisi cahaya kemasan yang menggemparkan dunia. Wow, mata Citong berbinar. Tentu-tentu. Begini, prinsipnya sama. Paling-paling, agak sulit untuk membuat permohonan dengan sumber transendensi, tetapi selama saya mengumpulkan cukup banyak warisan bintang harapan, seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk mencapai tingkat dewa super, bukan? Dengan cara ini, saya juga dapat mencoba membuat keinginan untuk meningkatkan kualitas sumber transendensi berkualitas rendah yang muncul di masa depan. Intinya, semua sumber transendensi secara alami terkondensasi dari alam semesta pada awalnya. Hanya setelah mereka menyatu barulah kualitasnya menurun secara bertahap. Keinginan saya hanya memungkinkan mereka untuk kembali ke kualitas aslinya. Ini sangat ilmiah. Bab 1625, Kepemilikan Sumber Transendensi 3. Siyu dan yang lainnya. Dari sudut pandang ilmiah, ini sangat ilmiah, kata Ling. Lihat-lihat. Petik 2. Mengapa itu masuk akal? Siyu berpikir keras. Brilian, kita punya bisnis lain. Burung hantu memandang kucing itu. Akhirnya diketahui mengapa perlombaan doa bintang dimusnahkan sebelum perlombaan astrolog dimusnahkan. Kemampuan mereka terlalu tidak tahu malu. Bagus sekali, kalau begitu saya serahkan sumber transendensi ini kepada Anda untuk dipelajari, kata Siyu. Guru kucing, aku serahkan padamu. Hore! Kucing permata itu sangat bersemangat. Siapa yang menyangka bahwa seorang ahli super surgawi akan benar-benar muncul di universitas ibu kota kuno yang kecil? Kucing permata itu berpikir secara narsis. Di tepi laut kosmik, Void Battlefield, perkemahan Tentara Perlindungan Lingkungan. Tentara Perlindungan Lingkungan adalah nama umum tentara laut kosmik yang berperang melawan pencemaran tanah. Sebagian besar anggotanya berasal dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan di berbagai planet. Bahkan prajurit sementara dari berbagai planet dan berbagai domain di planet Raja Dunia juga disebut Tentara Perlindungan Lingkungan. Tentu saja, selain Tentara Perlindungan Lingkungan, ada juga banyak tentara bayaran. Jumlah tentara bayaran dari pasukan penguasa kosmik adalah yang tertinggi. Pada saat ini, sebuah pesawat yang pergi ke Scarlet Blue Star Domain untuk menyelidiki dengan cepat kembali ke pasukan perlindungan lingkungan.
Ini adalah yang pertama kembali dari tim pengintai yang dikirim oleh Tentara Perlindungan Lingkungan. Informasi darurat. Saat tim pengintai ini mendekati Void Battlefield, mereka terhubung ke jaringan internal Tentara Perlindungan Lingkungan. Setelah kedua belah pihak mengkonfirmasi identitas mereka, mereka segera berkomunikasi. Di Pusat Intelijen Tentara Perlindungan Lingkungan, seorang wanita berambut putih dan bermata putih segera berkata, "Silakan." Di domain bintang biru merah, bentuk kehidupan super dewa dari ras abis, Benos, telah jatuh. Seorang bajak laut kosmik bernama Era Pirate Group menyerbu markas Benos. Kedua belah pihak bertarung sengit, dan tak lama kemudian, Benos dihancurkan. Personil intelijen. Apa? Anggota staf yang sedang menunggu informasi tiba-tiba membelalakkan matanya. Sambil berseru, banyak personel intelijen yang ikut berkomunikasi dengan tim pengintai dan menguping bersama. Video. Napas staf segera bertambah cepat. Meski merasa tim ini seolah terkorosi jurang dan berbicara omong kosong, namun prosesnya tetap harus dilakukan. Sudah terkirim? Belum terkirim. Ya, saat pihak lain selesai berbicara, sekelompok staf dari pusat intelijen mulai membedakan keaslian video yang dikirim oleh pihak lain. Videonya sangat buram, dan rekamannya juga terputus-putus. Banyak adegan penting yang hilang. Dari kelihatannya, mereka sangat menderita di medan perang. Namun, samar-samar orang bisa melihat Slime berwarna langit berbintang melawan jurang super surgawi, Benos. Staf segera terhubung ke database dan menganalisis identitas grup bajak laut era ini. Dengan analisis ini, pupil semua orang mengecil. Tidak, kabar buruk. Saat ini, suara panik datang dari tim pengintai. Kru bajak laut ini muncul di belakang kita. Mereka mengikuti. Tenang dulu. Anggota staf itu sendiri tidak mempercayainya dan berkata, kru bajak laut ini mungkin bukan musuh. Menurut analisis identitas, bentuk kehidupan yang melawan Benos kemungkinan besar akan menempati posisi kedua dalam pertempuran penyegelan Dewa Planet Raja Dunia yang terakhir. Wakil Presiden Cabang Gelombang Biru dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan Planet Raja Dunia, membersihkan roh bintang susu. Dan manusia terakhir yang muncul adalah Raja Para Dewa, penjinak binatangnya, Siyu. Setelah staf selesai berbicara, dia merasa itu konyol. Pihak lain juga terdiam. Semua orang menganggapnya sulit dipercaya. Namun menurut adegan yang disiarkan, hal ini tampaknya benar. Beritahu Tuan Bingling. Saat mereka bergumam, di bagian terdalam dari Void Battlefield, di ruang persiapan, Wakil Presiden atau Asosiasi Perlindungan Lingkungan, Bingling, dan Presiden Asosiasi Perlindungan Lingkungan, Bingling, berhenti bermeditasi pada saat yang bersamaan. Nama Presiden dan Wakil Presiden Asosiasi Perlindungan Lingkungan sama-sama bernama Bingling. Kedua belah pihak memiliki hubungan kontrak. Di antara mereka, Wakil Presiden adalah manusia, dan Presiden adalah ras roh bintang pembersih berelemen es. Mereka berdua telah mencapai tingkat super surgawi. Manusia Bingling tampak seperti kakak perempuan dewasa dengan aura dingin. Sedangkan untuk ras roh bintang pembersih Bingling, ia tampak seperti gadis es yang terbuat dari kristal es. Kedua belah pihak terhubung secara telepati. Banyak petinggi tentara perlindungan lingkungan pada dasarnya menganggap mereka sebagai satu orang. Pada saat ini, setelah manusia Bingling menerima berita tentang Scarlet Blue Star Domain, ekspresinya tidak percaya. Kapan dia lari ke tanah terkontaminasi? Nada suara Bingling terkejut. Lagi pula, sebenarnya, ini tidak mungkin. Mungkin tidak ada seorang pun di Asosiasi Perlindungan Lingkungan yang lebih mengenal Siyu dan susu selain Bingling. Sejak Siyu bergabung dengan Asosiasi Perlindungan Lingkungan, dia telah memperhatikan pertumbuhan Siyu. Siyu telah menunjukkan potensi yang mengejutkan. Bingling telah menantikan susu tumbuh ke tingkat dewa. Beberapa saat yang lalu, Siyu telah berhasil menembus tingkat dewa. Ini juga berarti susu pasti berhasil menerobos juga. Pada saat ini, Bingling awalnya bersiap untuk mengasuh Siyu dan susu secara pribadi, tetapi sayangnya, pertempuran di depan tiba-tiba menjadi mendesak, memaksanya untuk datang ke Void Battlefield untuk memimpinnya. Namun, tidak peduli bagaimana Bingling memikirkannya, dia tidak menyangka bahwa saat dia memimpin medan perang Void, Siyu dan susu akan benar-benar menuju ke tanah terkontaminasi tanpa ada yang menyadarinya. Mereka datang ke markas jurang super surgawi dan menghancurkan jurang super surgawi ini. Tahap kelima dari kontrak langit berbintang, saat manusia Bingling terkejut,
tatapan Ioli Bingling menjadi tenang, tetapi nadanya tidak tenang. Itu sudah menjadi dewa zaman. Benos tidak akan menjadi tandingan mereka. Bab 1626, Kepemilikan Sumber Transendensi 4. Tetapi, manusia Bingling masih tidak mengerti mengapa susu, yang masih menjadi setengah dewa setahun yang lalu, telah mencapai puncak tingkat dewa setahun kemudian, dewa zaman. Dewa zaman, tidak mudah dijangkau. Mereka semua adalah sekelompok monster. Bahkan roh bintang pembersih terkuat saat ini, orang di sampingnya, hanyalah dewa sempurna ketika ia menerobos saat itu. Meskipun Benos adalah eksistensi yang lebih lemah di antara 10 dewa super, ia masih berada di level Transcendent 2. Kecepatan pertumbuhan Siyu dan susu agak terlalu menakutkan. Apakah Blue Planet akan memiliki dewa super ke-12 dan ke-13 yang baru? Juga, yang tidak terekam dalam video adalah ke arah tertentu, cahaya pedang sepertinya telah melukai Benos dengan parah. Siapa ini? Siapakah manusia yang mengikuti selain Siyu? Siapa yang melepaskan aura pedang? Orang itu. Jangan terlalu peduli dulu. Ada perubahan di domain bintang biru merah. Kita juga harus mulai bergerak, kata Ioli Bingling. Tapi sebelum itu, mari kita temui Siyu ini. Perhatian dari 10 dewa super dari pasukan Raja Kegelapan semuanya tertuju pada pasukan perlindungan lingkungan di medan perang Void. Mungkin mustahil bagi mereka untuk membayangkan seseorang akan menyergap dari belakang dan dengan mudah menghancurkan dewa super. Kenapa kalian berlari begitu cepat? Di saat yang sama, Siyu dan yang lainnya juga menghentikan tim pengintai. Keempat orang dari tim pengintai terpaksa meninggalkan pesawat dan terbang di langit berbintang. Mereka memandang Siyu yang berdiri di kapal perang dengan bingung. Ada 2 pemuda berpakaian pembersih, seorang pria dan seorang wanita, dan 2 hewan peliharaan. Salah satunya adalah bentuk kehidupan tumbuhan, setan teratai pembersih hati, dan yang lainnya adalah bentuk kehidupan jurang, ubur-ubur jurang kegelapan. Meskipun mereka tidak pernah memperhatikan pertempuran penyegelan dewa di planet Raja Dunia selama bertahun-tahun, mereka juga tahu tentang pertempuran penyegelan dewa. Pusat Informasi Tentara Perlindungan Lingkungan memberitahu mereka, bahwa pemilik kru bajak laut ini adalah penjinak binatang dari planet Raja Dunia. Wakil Presiden Cabang Asosiasi Perlindungan Lingkungan. Salah satu milik mereka. Terlebih lagi, dia adalah pemenang dari God Ceiling Battle. Yang terpenting, dia dari angkatan sebelumnya. Lelucon yang luar biasa. Di angkatan sebelumnya, bukankah itu berarti orang-orang ini hanya setengah dewa setahun yang lalu? Orang seperti apa yang bisa berubah dari kekuatan tempur kuasi ilahi menjadi super surgawi dalam setahun? Tuan, apakah Anda Raja para Dewa, Siyu? Salah satu pemuda berambut pendek dengan pakaian pembersih tergagap saat dia bertanya pada Siyu. Apakah kamu tidak mengenaliku? Lalu kenapa kamu lari? Kata Siyu. Pemuda itu tersenyum pahit dan berkata, saya baru saja menghubungi Badan Lingkungan Hidup. Markas Besar Tentara Perlindungan dan mengenali Tuan Siyu. Singkatnya, Void Battlefield ada di dekat sini, kan? Siyu melihat ke depan dan berkata, bagus sekali, bantu aku melakukan sesuatu. Saya baru saja merekrut seorang pemula untuk Tentara Perlindungan Lingkungan. Bantu saya menjalani prosedurnya. Ngomong-ngomong, pihak lain sebelumnya bekerja di Abyss Army. 2 dari mereka, tapi tidak perlu mengkhawatirkan identitasnya. Saya dapat membantu menjamin bahwa pihak lain adalah keturunan keluarga kerajaan planet surgawi. Setelah planet induknya diserang, dia cukup beruntung bisa melarikan diri. Kemudian, untuk membalas dendam, dia bergabung dengan tentara Abyss dan mencari peluang. Tidak masalah, wanita dengan pakaian pembersih itu mengangguk. Jika Siyu menjaminnya, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Pada saat ini, atas panggilan Siyu, Ling juga memindahkan Yue Ling keluar. Pada saat ini, ketika melihat personel Tentara Perlindungan Lingkungan mengenakan pakaian pembersih, Yue Ling sedikit terkejut. Gadis kecil, mereka dari Tentara Perlindungan Lingkungan. Bukankah sebelumnya Anda mengatakan ingin bergabung dengan Tentara Perlindungan Lingkungan? Saya akan meminta mereka membawa Anda untuk melakukan prosedurnya. Ini, Yue Ling benar-benar tercengang. Dia tidak mengerti mengapa bajak laut besar seperti Siyu mengetahui Tentara Perlindungan Lingkungan. Pada saat ini, setelah Siyu mengatur masalah Yue Ling, dia tiba-tiba melihat ke suatu tempat di langit berbintang. Saat retakan spasial muncul,
dua sosok menginjak embun beku di udara dan berjalan selangkah demi selangkah, turun di depan Siyu dan yang lainnya. Melihat dua orang ini, tim pengintai tercengang. Kemudian, mereka langsung berkata, Tuan Bingling. Bingling, Siyu melihat kedua orang yang seperti saudara perempuan, memancarkan aura dewa super yang kuat. Dia juga menarik napas dalam-dalam dan memahami identitas pihak lain. Mereka adalah Dewa Bingling. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka pada kesempatan seperti itu. Dia awalnya ingin bergaul dengan seseorang yang kuat, tapi dalam sekejap, dia adalah sosok yang kuat. Dia sangat tidak berdaya. Tentu saja Bingling dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan masih kuat. Satu orang mungkin tidak kuat, tetapi dengan kombinasi kedua belah pihak, mereka pada dasarnya memiliki kekuatan yang mendekati puncak tingkat Dewa Super. Siyu, kita akhirnya bertemu. Manusia Bingling memandang Siyu dan berkata, apakah kamu membunuh Benos? Dia ingin memastikan lagi. Ya, aku sudah membunuhnya. Saya juga telah menghilangkan sebagian besar kekuatan jurang di domain bintang biru merah. Baiklah, aku akan membantumu menghitung manfaat pertempuran ini. Situasinya tegang sekarang. Saya hanya punya satu pertanyaan terakhir. Masih bisakah kamu bertarung? Melihat kekuatan Siyu yang dahsyat, Bingling ingin mengajak Siyu untuk berpartisipasi dalam pertempuran selanjutnya. Namun, Siyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak dalam jangka pendek. Susu terluka dan perlu memulihkan diri. Adapun bis Siyu tidak ingin menghabiskan kekuatan keyakinannya untuk bertarung. Bahkan jika dia memiliki kemampuan bertarung, itu adalah kerugian yang terlalu besar. Sejujurnya, tidak banyak kekuatan yang tersisa di 4 reruntuhan suci. Dia harus menggunakannya dengan hemat. Benar sekali seperti yang dikatakan Susu. Jika benda ini ada di tangan mereka, benda itu akan hilang dengan sangat cepat. Manusia Bingling mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, di Void Battlefield, ada susunan teleportasi permanen dari World King Planet. Kalian harus kembali ke planet Raja Dunia untuk beristirahat dulu. Saat kami kembali, kami akan membicarakan hal lain yang berkaitan dengan roh bintang pembersih. Anak nakal, kamu tidak buruk. Setelah pertempuran ini, aku secara pribadi akan memberimu hadiah. Pada saat ini, Ioli Bingling, Presiden Asosiasi Perlindungan Lingkungan, juga berkata dengan kagum. Saat ini, Yue Ling masih menatap mereka dengan kaget. Dalam kesannya, kedua orang ini sepertinya adalah panglima tertinggi tentara perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, siapa sebenarnya Siyu? Selanjutnya, Siyu tidak siap untuk terus bertarung. Dia terlalu lelah. Dia berencana untuk menukar manfaat pertempuran yang dijanjikan oleh Bingling terlebih dahulu. Dengan bantuan Bingling, mereka langsung sampai di markas besar Tentara Perlindungan Lingkungan di Void Battlefield. Namun, saat dia melangkah masuk, Siyu menghitung waktu dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Ling, apakah pertempuran penyegelan dewa yang baru di planet Raja Dunia akan segera dimulai? Saya bertanya-tanya bagaimana Suster Permaisuri, Senior Lu, dan yang lainnya berkultivasi di alam mistik yang diciptakan oleh Kaisar Si. Bab 1627, Penyegelan Dewa Baru, 1. Ya, menghadapi pertanyaan Siyu, Ling dengan cepat menjawab. Sangat cepat, desah Siyu. Begitu banyak waktu telah berlalu sejak kejuaraan pertempuran penyegelan dewa mereka. Tanpa mereka, Zafai, Minggu, Putra Kaisar Iblis, dan yang lainnya harus berpartisipasi lagi, bukan? Namun, meskipun mereka telah pergi, para kontestan veteran ini kemungkinan besar akan menghadapi sekelompok monster baru. Siyu merasa geli. Menarik. Siyu tersenyum dan berkata, saya rasa sangat sulit untuk menyelesaikan manfaat pertempuran kita sebelum pertempuran mereka berakhir. Jangan menunggu lagi. Mari kita ikuti apa yang dikatakan Dewa Bingling terlebih dahulu dan kembali ke World King Planet untuk beristirahat. Kita bisa melihat kemajuan dari pertempuran penyegelan dewa. Baiklah, kata Ling. Setelah sampai di Void Battlefield, tidak lama kemudian, Siyu memilih untuk pergi. Dia kembali ke planet Raja Dunia melalui susunan teleportasi permanen di medan perang Void. Planet Raja Dunia, alam mengambang. Sejak Kaisar Luar Angkasa maju menjadi Dewa Super, hal pertama yang dia lakukan adalah mengajukan permohonan untuk meningkatkan alam terapung ke alam tingkat pertama. Namun, Kaisar Luar Angkasa tidak berencana mengubah dan memperluas wilayahnya. Dalam situasi ini,
jika dia ingin meningkatkan lingkungan alam terapung, dia memerlukan komite penguasa alam untuk mentransplantasikan urat mineral energi dan pembuluh darah naga keberuntungan untuk meningkatkan lingkungan alam terapung. Setelah beberapa kali disiksa, penampilan alam terapung sudah sedikit membaik. Selain itu, organisasi resmi seperti Starry Sky Myriad Races Committee, World King Planet Plan Association, Space Disaster Research Institute, dan Cosmic Sea Environmental Protection Association juga menetap di alam terapung satu demi satu. Dapat dikatakan bahwa alam terapung saat ini juga memiliki kemampuan untuk membuka dunia kedua seperti Blue Wave, Dong Xuan, dan alam tengah. Para penjinak binatang dari alam terapung tidak lagi harus lari ke alam tingkat pertama lainnya untuk mendaftar guna berpartisipasi dalam pertempuran penyegelan dewa. Mereka dapat mendaftar dan berpartisipasi di rumah mereka. Ketika pertempuran penyegelan dewa yang baru dimulai, selain para penjinak binatang dari alam terapung, beberapa penjinak binatang dari alam Dong Huang juga akan memilih untuk mendaftar di sini. Mereka adalah Kaisar Dong Huang, Permaisuri, Kaisar Naga, Lu Qinyi, dan yang lainnya. Dalam keadaan normal, tidak peduli betapa berbakat dan beruntungnya mereka, akan memakan waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk bersaing dengan para jenius ras kosmik dari Blue Planet versi terbelakang untuk memasuki World King Planet. Namun, di masa alam mistik Kaisar Si dan setelah menjarah planet Assassin, orang-orang ini keluar dari planet biru di bawah asuhan penuh lebih dari 10 ahli tingkat dewa super di 3 alam tingkat pertama, sebuah planet tingkat tinggi, dan membaik dengan cepat. Dibandingkan dengan dunia luar, tidak butuh waktu lama baginya untuk memiliki kekuatan absolut untuk memperjuangkan supremasi di wilayah kuasi ilahi. Hari ini terjadi 2 hari sebelum dimulainya pertempuran penyegelan dewa yang baru. Setelah Siyu kembali dari Void Battlefield, dia tiba di alam tengah dan mempelajari waktu kompetisi. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung berteleportasi kembali ke alam Dong Huang melalui keterampilan magnetis bugi bahkan tanpa menggunakan susunan teleportasi. Dong Huang Realm, kota kuno yang megah di timur, kota Dong Huang. Saat ini, sudah banyak orang di sini. Jalanan dan gang sangat ramai. Toko-toko merek dari wilayah sekitar semuanya telah bergabung. Di toko makanan penutup kelas atas di pinggir jalan, seorang wanita dengan rambut panjang dan kemeja biru tanpa lengan sedang duduk sendirian di meja, menunggu makanan lesat. Tamu, mata airmu yang jernih mengalir dan langit berbintang dipenuhi rasa. Seorang gadis pelayan dengan celemek menyajikan makanan. Terima kasih. Lu Qinyi melihat minuman yang mengeluarkan rasa bening dan makanan penutup yang menggoda, lalu tersenyum. Maaf, bisakah Anda menjelaskan bahan makanan dan sindirannya kepada saya? Tidak masalah. Gadis pelayan berambut hijau tersenyum dan berkata, toko kecil ini berasal dari Blue Wave World. Semua bahan yang dipilih di sini diangkut dari Blue Wave World. Ahem, gara-gara ini, semuanya agak mahal, jadi pelanggannya sedikit, tapi saya jamin pasti worth it. Di antaranya, secangkir mata air jernih ini mengalir. Menghadapi perkenalan gadis berambut hijau itu, Lu Qinyi terus mengangguk. Setelah gadis berambut hijau selesai memperkenalkan diri dengan mulut kering, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, tamu, apakah Anda juga berada di dunia Dong Huang untuk mencari peluang? Alam Dong Huang adalah milik planet biru. Ada banyak peluang, dan tidak banyak talenta di semua lapisan masyarakat. Baru-baru ini, terlalu banyak orang yang datang ke sini. Belum lagi kuasi ilahi, ada banyak tingkatan dewa. Gadis pelayan itu mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat aura Lu Qinyi luar biasa dan dia sangat cantik. Lebih atau kurang, Lu Qinyi menggigit makanan penutupnya dan senyumnya sedikit manis. Benar saja, setelah lama berada di penjara assassin, dibandingkan dengan skill membersihkan niat membunuh dan aura membunuh, lebih baik menyelesaikannya melalui makanan penutup. Itu lebih menyembuhkan hati. Kakak, semoga yang terbaik. Kamu cantik sekali, kamu pasti bisa, gadis pelayan itu menyemangati. Saat ini, pintu toko makanan penutup dibuka. Gadis pelayan itu segera menoleh dan berkata, selamat datang, Dia sedikit terkejut saat melihat pemuda yang masuk. Itu adalah seorang pria muda dalam pakaian perang hitam dan putih dengan beruang mengantuk di bahunya. Setelah dia masuk, dia berkata, maaf mengganggu Anda, saya sedang mencari seseorang. Senior Lu, kamu di sini. Gadis pelayan itu memeluk nampan dan menatap Si Yu dengan kaget. Penguasa alam Dong Huang,
Raja para dewa, putra planet biru, Siyu yang tidak bermoral. Mustahil bagi orang-orang yang datang ke alam Donghuang untuk tidak mengetahui tentang penguasa alam Donghuang, Siyu. Pengalaman Siyu sungguh terlalu legendaris. Saat dia tiba di World King Planet, dia membalikkan pertempuran penyegelan dewa. Kemudian, di bawah perlindungan sekelompok orang besar, mereka berhasil masuk ke planet Assassin dan menghancurkan organisasi pembunuh nomor 1 di alam semesta. Bab 1628, Penyegelan Dewa Baru, 2. Bahkan ada pepatah yang tersebar di planet Raja Dunia bahwa lebih baik memprovokasi dewa super daripada Siyu. Pada saat ini, Lu Qinyi juga berbalik karena terkejut dan menatap Siyu. Dia berkata dengan heran, "Mengapa kamu ada di sini? Kamu sudah selesai berkultivasi?" Ya, Siyu berjalan maju dan duduk di seberangnya. Dia melihat ke arah pelayan dan berkata, "Tolong bantu saya mengambilkan minuman biru itu juga." Ya, gadis pelayan itu berlari kembali dengan panik, masih kaget. "Tunggu sebentar, pelanggan cantik itu sebenarnya mengenal Raja para Dewa, Siyu. Terlebih lagi, apa yang Siyu panggil pihak lain tadi, senior. Orang level berapa senior Siyu? Dia sebenarnya menyemangatinya sekarang." Astaga, alam Donghuang memang dipenuhi dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Setiap tamu acak mungkin memiliki latar belakang yang besar. "Senior, kamu sendirian. Di mana permaisuri senior dan yang lainnya?" Siyu bertanya. "Mereka masih berada di alam mistik, mereka semua adalah kelompok fanatik kultivasi. Mereka berencana untuk keluar pada hari terakhir pendaftaran pertempuran penyegelan dewa." Lu Qinyi tersenyum dan berkata, "Karena aku ingin bersantai, aku keluar dulu." "Hehe, kamu merasa bahwa kamu masih akan kalah dari 3 kaisar dalam pertempuran penyegelan dewa?" Siyu tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. "Belum tentu," kata Lu Qinyi. "Saya memperoleh banyak hal di penjara Assassin." "Apakah kamu masih terbiasa?" Siyu bertanya dengan prihatin. "Tidak mudah untuk merampas bakat dan keterampilan itu dan sangat cocok, bukan?" "Tidak apa-apa. Sebenarnya sebelum kakek merekomendasikanku menjadi seorang arkeolog, aku punya impian lain ketika aku masih muda, yaitu menjadi seorang pembunuh tampan," kata Lu Qinyi serius. Siyu bingung. Dia curiga senior menyiratkan sesuatu tentang dirinya. Dia akan mengingat ini. "Bagus kalau kamu bisa beradaptasi." Sudut mulut Siyu bergerak-gerak. "Saya akan tinggal di planet Raja Dunia selama periode waktu ini. Itu tergantung pada kinerja Anda. Sekarang susu telah maju ke tingkat Dewa Zaman, Siyu berencana untuk menarik fluktuasi asalnya ke transendensi terlebih dahulu. Ini tidak akan memakan waktu lama. Pada saat itu, dengan dukungan fluktuasi asal, dia juga dapat dengan cepat membina Eleven dan yang lainnya menjadi dewa yang sempurna. Setelah itu, dia dapat mempertimbangkan bagaimana membantu mereka mengembangkan kehendak super surgawi." "Tuan Realem Siyu, mata air jernihmu mengalir." Tak lama kemudian, minuman yang dipesan Siyu disajikan. Setelah Siyu menyesapnya, dia mengangguk dan berkata, "Lumayan, ini sangat enak." "Benar-benar." Pelayan itu terkejut. "Tentu saja. Terima kasih atas pujianmu. Kami akan terus bekerja keras." Gadis pelayan itu sangat puas. "Ngomong-ngomong, bolehkah aku mentraktirmu makanan ini? Saya seorang pelayan dan pemilik toko ini. Apa kamu yakin?" "Selusin hewan peliharaanku belum makan." Siyu menatap gadis muda itu. Tentu saja, dia terlihat muda, tapi mungkin dia bisa menjadi ibunya di usia ini. Tidak, dia sudah menjadi orang kuno dari zaman terakhir. Bahkan World King Planet tidak setua dia. Siyu berpikir keras. Oh tidak, dia tidak bisa begitu saja mengakui seorang ibu di masa depan. Yang tertua sebenarnya adalah dia. Aku hanya bercanda. Anda tidak perlu menganggapnya serius, Tuan Tanah Siyu." Gadis itu melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Lu Qinyi berbalik dan tersenyum. Bukankah Guru Ying bersamamu?" "Dia," kata Siyu. "Dia pergi mempelajari dan menyempurnakan sumber transendensi." "Oh," Lu Qinyi mengangguk. Lalu, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Memperbaiki sumber transendensi." "Ya, kami berangkat dari Blue Planet beberapa bulan lalu dan berjalan mengelilingi alam semesta. Kami menemui jurang maut yang super surgawi dan membunuhnya. Itu kebetulan menjatuhkan sumber transendensi."
Berita ini mungkin memerlukan waktu beberapa saat untuk dikirim kembali ke World King Planet dari Void Battlefield. Saat ini, guru kucing adalah yang paling cocok untuk digabungkan dalam tim. Yah, dia sudah menjadi dewa terkemuka sebelumnya. Setelah perpaduan ini, dia seharusnya menjadi dewa super. Lu Qinyi. Hah, dia tercengang. Ini semua hanyalah masalah kecil. Makan dulu. Saya akan berbicara dengan Anda tentang hal-hal menarik seperti reruntuhan Dewi Wa nanti. Si Yu tersenyum. Yah, dan meskipun waktunya mungkin tidak cukup, apakah kamu ingin Eleven dan yang lainnya membantu hewan peliharaanmu menjalani pelatihan khusus dalam 2 hari ke depan? Reruntuhan. Pelatihan khusus. Baiklah. Lu Qinyi mengangguk. Di alam terapung, istana super mewah Si Yu bahkan lebih besar dari kuil penguasa alam. Setelah mengetahui bahwa Si Yu telah kembali, Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng secara alami datang. Mereka berdua tidak menyangka Si Yu akan kembali dalam waktu sesingkat itu. Namun, ketika Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng mengetahui bahwa Si Yu telah berhasil memburu Dewa Super dan bahkan menjatuhkan sumber transendensi, mereka terkejut selama 10.000 tahun. Kamu, bagaimana ini mungkin? Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng tidak bisa mengerti. Sebelumnya, Si Yu baru saja menerobos dan sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan dewa terkemuka. Itu sudah konyol. Mengingat peningkatan 4 reruntuhan suci, hal itu dapat dimengerti. Tapi kenapa dia bisa melawan dewa super secara langsung dalam waktu sesingkat itu? 4 reruntuhan suci sangat menarik, dan sebagai tambahan, perlombaan roh bintang pembersih melawan tipe jurang maut. Si Yu tertawa dan berkata, tidak sesulit itu. Itu terutama karena pihak lain meremehkan musuh. Keduanya terdiam. Kalau begitu, tidak akan lama lagi kamu bisa maju menjadi dewa super. Lin Feng berkata dengan iri. Termasuk Kaisar Ruang Waktu dan Si Yu, kali ini, hanya ada 3 manusia dewa super di planet biru. Mengingat masih ada 3 kaisar kuno yang mengejarnya, dia merasakan bahaya. Bab 1629, Penyegelan Dewa Baru 3. Dia sekarang berada di puncak level dewa. Pada saat itu, Kaisar Wu, Permaisuri, dan Kaisar Naga akan memiliki peluang masing-masing untuk maju, tetapi dia belum maju. Itu akan menjadi sebuah tragedi. Tidak, saya sendiri tidak memilih untuk memadukannya. Sebaliknya, saya memberikan sumber transendensi kepada Guru Ying, Kaisar Kong dan Lin Feng. Apa, bukankah ini gila? Tidak? Mengingat kucing itu sekarang memiliki warisan perlombaan doa bintang, itu tidak sia-sia. Alasan mengapa saya melakukan ini adalah karena saya melihat klon Dewi Wa dan memperoleh beberapa hal darinya untuk menerobos ke tingkat kosmik. Si Yu tepat setelah itu dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng. Tepat setelah itu, Si Yu memberitahu mereka tentang pertemuannya dengan Dewi Wa di reruntuhan bumi. Setelah mendengar bahwa Dewi Wa memiliki kekuatan puncak super surgawi dan berkata bahwa mungkin tidak ada harapan untuk tingkat kosmik dari sumber transendensi yang telah digabungkan oleh orang lain, Kaisar Luar Angkasa secara langsung tidak dapat menahannya lagi. Kualitas rendah, ini. Tidak apa-apa, aku suka kalau orang lain menggunakannya. Saya awalnya tidak punya harapan untuk mencapai tingkat kosmos. Lagi pula, terlalu banyak monster yang ratusan atau ribuan kali lebih berbakat dariku yang jatuh di jalur ini. Dia dengan paksa menghibur dirinya sendiri. Hahaha, kamu menyukai barang yang sudah dipakai orang lain. Apa perbedaan antara kamu dan pencuri uang itu? Tunggu dulu, kamu adalah Wang Kong. Tidak apa-apa, kata Lin Feng. Enyah, Kaisar Luar Angkasa sangat marah. Saya pikir senior Lin Feng pasti membenci sumber transendensi berkualitas rendah, jadi dia membiarkan Guru Ying mempelajarinya terlebih dahulu. Setelah bereksperimen, kekuatan keinginannya tampaknya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas sumber transendensi. Sekarang, karena dia menyatu dengan warisan bintang harapan ketiga, dia memiliki kekuatan suci terbaik dan juga memenuhi syarat untuk menyempurnakan sumber transendensi. Mungkin setelah mencapai puncaknya, dia juga dapat membantu orang lain memperbaiki fondasi mereka yang belum lengkap. Lin Feng menangis. Pertama, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia membenci sumber transendensi berkualitas rendah. Namun, ketika mereka mendengar Si Yu berkata bahwa perlombaan doa bintang mungkin dapat meningkatkan kualitas sumber transendensi, mata mereka berbinar. Faktanya,
Bahkan Siyu sendiri tidak menyangka perlombaan doa bintang memiliki kekuatan ini. Sumber transendensi secara alami dipadatkan oleh alam semesta. Kekuatan perlombaan doa bintang mengandalkan doa kepada bintang kosmik untuk mendapatkan kekuatan iman. Intinya, sepertinya memang berasal dari sumber yang sama. Bahkan susu pun tidak bisa melakukan ini. Sumber fluktuasi transendensinya tidak dapat membiarkan sumber transendensi kembali ke tampilan aslinya. Mungkin ini adalah ketidakcocokan sistem tenaga. Singkatnya, tidak ada ruginya memberikannya kepada kucing. Itu tidak sia-sia. Jadi idemu selanjutnya adalah melanjutkan ke wilayah pasukan penguasa kosmik dan membantunya menemukan warisan bintang harapan, kan? Kata Kaisar luar angkasa. Itu benar. Dewi Wa sepertinya berteman lama dengan penguasa kosmik. Dengan cara ini, jauh lebih aman untuk pergi ke wilayah pasukan penguasa kosmik. Si Yu mengangguk. Kaisar Kong dan Lin Feng saling memandang. Mereka terus merasa bahwa bahkan setelah datang ke langit berbintang selama ratusan tahun, hidup mereka tidak semenarik tahun Si Yu. Ngomong-ngomong, di mana Kaisar Senior Si? Si Yu bertanya. Kaisar Si, aku ingin tahu kemana dia pergi. Mari kita perhatikan pertempuran penyegelan dewa terlebih dahulu, kata Kaisar luar angkasa. Aku ingin tahu seberapa jauh pencapaian Kaisar Senior Wu dan yang lainnya. Lin Feng berkata, saya merasa hal itu pasti bisa dilakukan. Saya tidak memahami Kaisar Wu dan yang lainnya, tetapi ikan kecil, yang belum memasuki alam mistik waktu, telah berada di sisi saya belum lama ini. Itu telah mencapai tingkat 10.000 tahun sebelum pertempuran penyegelan dewa setelah menghabiskan waktu yang begitu singkat bersamaku. Kaisar Senior Wu dan yang lainnya jelas tidak buruk. Ikan kecil, konvergensi ikan, legenda Laut Tirani. Harus. Legenda Laut Tirani sekarang. Pasti ada beberapa yang masuk 10 besar. Bagaimanapun, itu setara dengan 10 tahun kultivasi pahit di alam mistik. Petik 2. Kita lihat saja, 10 besar masih harus stabil. Si Yu tersenyum. Setidaknya, dia sudah mengetahui sebagian dari kekuatan senior Lu. Selain Zafai, Minggu, dan yang lainnya, seharusnya tidak banyak yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Segera, saat pendaftaran pertempuran penyegelan dewa akan segera berakhir, Kaisar Wu dan yang lainnya juga keluar dari pengasingan. Mereka pertama kali mendaftar sebelum dipanggil oleh Si Yu untuk tinggal. Pada malam hari, Kaisar Wu, Permaisuri, Kaisar Naga, Dewa Naga, Lu Qinyi, Si Yu, dan yang lainnya berkumpul dan mengadakan acara barbeque. Dibandingkan dengan gelombang sebelumnya, lebih banyak orang yang mendaftar untuk pertempuran penyegelan dewa ini. Jumlah pendaftaran melebihi 10 juta. Mungkin karena pertempuran penyegelan dewa yang terakhir terlalu meriah, membuat hati sekelompok dewa semu gatal, jadi mereka memilih untuk keluar dan berpartisipasi. Peringkat historis lawanku tidak terlalu tinggi, kata Dewa Naga. Tahun ini, dia juga memilih untuk berpartisipasi. Munculnya garis keturunan planet biru memungkinkannya memperoleh lebih banyak sumber daya budidaya. Meskipun kemajuan kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Permaisuri dan yang lainnya, dia tidak akan terlalu ketinggalan. Sama, kata Kaisar Naga. Ah Tian, apakah kamu ingin berkompetisi untuk melihat peringkat akhir siapa yang lebih tinggi? Dewa Naga tidak bisa berkata-kata. Membosankan. Ini memang membosankan, kata Lu Qinyi. Ini dia. Kaisar Naga telah bangkit kembali. Lu Qinyi, yang telah makan banyak gosip sebelumnya, awalnya berpikir bahwa dia dan Dewa Naga dapat membuat kemajuan apapun, tetapi pada akhirnya, inilah kemajuannya. Dia menghela nafas sedikit di samping. Saat pertandingan putaran pertama malam itu diumumkan, Si Yu dan yang lainnya berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain. Apakah mereka semua sangat beruntung? Kata Kaisar Wu. Lawan saya juga sangat lemah. Milikku juga. Permaisuri Huangxi melihat hasil pencocokannya dan menggelengkan kepalanya. Lawannya juga seorang pria yang jaraknya jutaan. Wow, namun, Citong berteriak kaget dari belakang Permaisuri. Peringkat lawan mereka tidak tinggi karena memang tidak tinggi. Milikmu berbeda, kata Citong. Putra Kaisar Iblis, Tian Sang. Ayahnya adalah ahli tingkat Dewa Super. Dia tersingkir di babak kedua tahun lalu karena dia bertemu dengan saya. Bab 1630, Penyegelan Dewa Baru, 4. Kebetulan sekali, dia ada di sini lagi tahun ini. Terlebih lagi, dia bertemu denganmu di ronde pertama.
Nasib yang luar biasa. Oh, kata-kata Chitong menarik perhatian semua orang. Anak seorang dewa super. Ada kontestan seperti itu. Kaisar Wu dan yang lainnya memandang permaisuri secara bersamaan dan merasa iri. Dibandingkan dengan lawan yang tampaknya lemah yang mereka temui, lawan permaisuri terlihat lebih nyaman bertarung. Apakah begitu? Huang Xi mengangguk dan berkata, tapi tidak peduli siapa itu, aku akan mengalahkan mereka juga. Musuh memang pasti bertemu di jalan sempit, kata Si Yu sambil memakan tusuk sate domba. Keberuntungan senior Huang Xi serupa dengan saat kami berpartisipasi. Kami berdua bertemu kontestan kuat beberapa putaran sebelumnya. Bukankah itu cukup bagus? Kata Kaisar Wu. Haha, cepat atau lambat kita akan bertemu. Saya mengerti. Ling, bantu Kaisar senior Wu menerapkan angin berkah terbalik besok dan membuat keberuntungan Kaisar senior Wu semakin buruk. Mungkin dia bisa bertemu Safai dan Minggu di ronde kedua. Mungkin kita akan bertemu Kaisar Naga Senior dan yang lainnya terlebih dahulu. Ling, baiklah. Kaisar Wu, Kaisar Naga, yang sedang makan barbecue. Tidak perlu, katanya, untuk makhluk hidup di level Siyu dan yang lainnya, kecuali mereka menggunakan buah budidaya, tidur bukan lagi aktivitas yang diperlukan. Oleh karena itu, setelah Siyu selesai makan, dia segera menarik Eleven dan yang lainnya ke babak poin baru. Namun, pada saat ini, di dunia lain, seorang kontestan berpikir keras. Orang ini adalah putra Kaisar Iblis, Tian Sang. Meskipun dia kalah dalam pertempuran penyegelan dewa yang terakhir, karena lawannya, Chitong, terlalu mengerikan, dia tidak menerima banyak kritik dari ayahnya. Ayahnya hanya ingin dia bekerja keras lain kali. Oleh karena itu, tahun ini, putra Kaisar Iblis datang lagi. Namun, kini, ketika putra bangsawan ini melihat foto profil lawannya, dia hanya merasakan kebingungan yang mendalam. Dia mengambil foto profil kontestan Chitong dari tahun lalu dan membandingkannya. Kemudian, dia dengan cermat mengamati foto profil permaisuri Huang Xi. Pada akhirnya, dia tercengang. Meskipun tidak persis sama, namun 99% serupa. Satu-satunya perbedaan adalah auranya. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak mengerti. Putra Kaisar Iblis terkejut. Jangan bilang padanya kalau Chitong masih punya saudara perempuan. Dengan kekuatan Chitong yang berlebihan, bagaimana mungkin adiknya bisa menjadi lemah? Ketika pertempuran penyegelan dewa yang baru dimulai, para kontestan tersebut masih menjadi orang-orang yang mendapat perhatian paling besar. Safai, Minggu, bahkan kuda super hitam dari angkatan sebelumnya dan putra Kaisar Iblis yang malang, Tian Sang. Oleh karena itu, selain Tian Sang sendiri, banyak orang yang memperhatikan hasil pertandingannya. Kemudian, seperti Tian Sang, orang-orang yang memperhatikan berpikir keras. Tepat setelah itu, ia menyelidiki dengan gila-gilaan siapa Huang Xi ini. Adapun tempat untuk menyelidikinya, secara alami dari alam Dong Huang, alam terapung, dan tempat lain yang terkait erat dengan Siyu. Investigasi ini sangat mengesankan. Seseorang menggali cerita yang diceritakan Siyu ketika Dewa Super Planet Biru pergi untuk membunuh planet pembunuh. Huang Xi, kaisar legendaris ketiga dinasti Dong Huang, adalah satu-satunya kaisar wanita. Dia adalah bibrida antara manusia dan Phoenix dan memiliki bakat yang tiada taranya. Dia dikenal sebagai bistamer wanita terkuat di Dong Huang. Tian Sang jelas dengan cepat menemukan informasi ini, tetapi bukan hanya suasana hatinya yang terkejut tidak mereda, tetapi dia juga merasa bahwa itu bahkan lebih konyol. Apa? Kaisar ketiga Dong Huang? Kenapa dia masih hidup? Ketika Siyu menceritakan kisahnya, meskipun dia tidak mengatakan bahwa permaisuri dan yang lainnya telah meninggal, dinasti telah begitu sering berubah, pertempuran totem telah terjadi dengan sangat tragis, dan kisah kebangkitan kaisar baru begitu tragis, rumit. Semua orang secara tidak sadar telah menilai bahwa permaisuri dan yang lainnya telah jatuh. Namun, situasi saat ini membuat mereka lengah. Beberapa orang juga mencari Wu Dong, Long Qingyun, dan yang lainnya. Pencarian ini membuat mereka semakin diam. Karena Kaisar Dong Huang, permaisuri, dan Kaisar Naga semuanya datang untuk berpartisipasi. Ini konyol. Lawan mereka tercengang.